Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Wulan dengan NPM 2021 43500527. Saya dari Universitas Indrapasta PGRI. Dalam video ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan cabang terbaik pada PT Pesona Mozaik menggunakan metode decision tree C45 sebagai bagian dari tugas akhir saya. Aplikasi ini dirancang untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang objektif dan efisien dalam menilai cabang-cabang terbaik. Pertama, kita akan masuk ke dalam sistem. Di halaman ini, pengguna dapat memasukkan username dan password untuk mengakses fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Di sini saya akan loginkan terlebih dahulu. Setelah login berhasil, sistem akan mengarahkan kita ke halaman utama atau halaman dashboard. Jadi di dashboard kinerja ini terdiri dari beberapa ringkasan, seperti sebelah kanan saya ada data cabang. Di sini data cabang ini adalah data-data yang berisi dari cabang-cabang yang ada di dalam PT Pesona Mozaik. Kebetulan di tempat kerja saya itu adalah kantor pusatnya dan kita mempunyai beberapa puluh cabang di seluruh Indonesia dan setiap tahunnya itu PT Pesona Mozaik mengadakan rewards untuk beberapa cabang yang menghasilkan jamaah terbanyak dalam satu tahun atau pembuatan paket yang lumayan banyak dalam satu tahun atau hasil dari pelayanan dari cabang-cabang tersebut itu oke atau enggak dan kita akan memberikan reward-nya setiap tahun. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard yang utama. Halaman ini berfungsi sebagai ringkasan singkat yang memberikan informasi penting seperti jumlah data yang ada, ringkasan hasil klasifikasi terbaru, serta menu navigasi untuk mengakses fitur-fitur yang lainnya. Di sini juga ada tampilan dashboard, ada tampilan C45 dan tampilan logout-nya. Kita akan cek satu per satu. Oke, ini adalah tampilan C45. Di sini ada beberapa stepnya, ada dataset, atribut label, performance, dan klasifikasi. Dan di tengah-tengah ini ada pilih data Excel, itu berfungsi untuk mengunggah data setnya yang manual itu. Di sini saya membuatnya dengan format Excel. Jadi di sini kita akan masukkan data manual yang saya punya. Kita tinggal upload. Kemudian datasetnya akan tertera seperti ini. Di sini tersedia cabang Bogor, Bandung, Bali, Surabaya, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Untuk di dataset ini tidak hanya terdiri dari nama cabang, di sini juga terdiri dari periode. Jadi di sini saya di data manualnya itu terisi dari 5 tahun terakhir penilaian dari tahun 2019 sampai tahun 2024 tahun kemarin. Kemudian juga ada jumlah jamaah, jadi setiap tahun itu terisi jamaahnya berapa dari cabang apa, kemudian juga penilaian dari pelayanannya, jumlah paket yang cabang buat di pusat itu berapa banyak, terus seberapa aktif cabang komunikasi dengan pusat, seberapa aktif cabang di digital sosialnya seperti iklan di Instagram atau iklan di Facebook dan lainnya, dan seberapa aktifnya cabang melakukan marketing secara offline seperti melakukan pameran atau hal lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam tabel dataset. Aplikasi ini bekerja berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Mari kita lihat kriteria-kriteria tersebut. Di tampilan ini ada bagian atribut pendukung dan label targetnya. Jadi ini dataset yang sebelumnya masuk. Kita ke bagian atribut label, kemudian ini nanti sudah diwarnai seperti ini untuk dibedakan ya. Jadi ini untuk datanya, sebelah kanan adalah untuk hasilnya. Warna biru ini untuk hasilnya. Masing-masing kriteria ini memiliki bobot penilaian yang akan diproses oleh sistem untuk menentukan status cabang. Setelah kriteria, data-data historis cabang yang pernah dinilai juga akan disimpan dalam sistem. Jadi ini disebutnya sebagai dataset isi intinya gitu ya.
Di bagian ketiga performance ini adalah akurasi. Misalnya kita lihat di 60%, akan keluar datanya seperti ini. Dan ini adalah hasil akurasinya. Dan sekarang kita ada di bagian 4 klasifikasi. Kita akan mencoba melakukan klasifikasi untuk sebuah cabang baru. Sebagai contohnya, mari kita masukkan data kinerja nama cabangnya ini untuk cabang Cirebon. Kita masukin aja mau di periode berapa, kita masukin data-datanya dulu ya. Oke, ini untuk data Cirebon kita udah masukin. Kita akan melihat data cabang Cirebon dengan periode di tahun 2022. Setelah semua data dimasukkan, sistemnya akan memproses menggunakan algoritma decision tree C45. Oke, ini untuk hasilnya teman-teman. Untuk proses hasil klasifikasinya, untuk data cabang Cirebon ternyata kurang rekomendasi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih, kita kembali lagi kalau data cabang Bandung itu gimana ya di tahun 2023. Kita cek lagi hasilnya seperti apa. Jadi itu kita nggak perlu repot-repot untuk buka data secara manualnya di bagian Excel yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita cukup dengan aplikasi ini karena datanya kan sudah kita input ya dari awal. Jadi kita tinggal lihat saja nih, tinggal klik-klik saja. Kalau untuk sebelumnya misalnya atasan kita atau manajer kita mau lihat nih, kalau data cabang Bogor itu di tahun 2000 tahun kemarin 2023 itu hasilnya gimana ya dia gitu. Jadi kita tinggal klik saja nanti di sini udah otomatis seperti data cabang Bandung di tahun 2023 hasilnya adalah rekomendasi. Terus kita mau contoh lagi misalnya data cabang Karawang di tahun 2020. Kita cek lagi. Untuk data cabang Karawang, dia juga hasilnya rekomendasi di tahun 2020. Jadi hasilnya misalnya bisa jadi rekomendasi atau tidak rekomendasi. Hasil ini tidak hanya muncul begitu saja, tapi juga didasarkan pada perhitungan yang transparan dari algoritma, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan. Dan dengan adanya aplikasi ini, proses penentuan cabang terbaik menjadi lebih cepat, objektif, dan konsisten. Jadi tidak perlu kita lihat-lihat lagi atau kita masukkan lagi secara manual dalam Excel. Sistem ini membantu manajemen PT Pesona Mozaik dalam membuat keputusan yang tepat sasaran, mengurangi resiko, subjektivitas, dan memberikan apresiasi yang sesuai berdasarkan data yang akurat. Jadi setiap tahunnya memang bisa berubah-ubah ya. Misalnya di tahun kemarin ini 2024 untuk juara pertama yang dalam penilaian kita nih dalam jumlah data terbanyak diperoleh misalnya cabang Bali. Bisa jadi juga di tahun ini yang menang adalah cabang Bogor untuk juara pertamanya seperti itu. Demikianlah demonstrasi aplikasi sistem pendukung keputusan yang saya kembangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.